Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa LTP dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Yevi Grata Putra dalam program Talk Show LTP. Ketika belajar di sekolah, satu hal yang paling menyenangkan adalah ketika melakukan praktikum laboratorium. Dulu, untuk melakukan praktikum kita membutuhkan suatu tempat, suatu ruangan yang dilengkapi dengan peralatan praktik, alat peraga, dan alat simulasi. Tapi di era digital saat ini, untuk melakukan praktikum real, tidak harus menggunakan lab konvensional. Kita bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja, menggunakan alat simulasi yang disebut dengan lab virtual. Apa itu lab virtual? Bagaimana cara kerjanya? Saat ini kita telah mendatangkan narasumber yang luar biasa, seorang Widya Iswara, ahli media Balai Diklat Keagamaan Palembang. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Basuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang Pak? Sekarang sibuk ini mempersiapkan untuk diklat ke depan tahun 2024 anggaran baru. Jadi kami sibuk membuat bahan ajar, membuat bahan tayang, dan mempersiapkan yang bahan pendukung lainnya untuk kegiatan PDWK. Oke, jadi awal tahun baru, semangat baru ya Pak? Ya, iya, betul sekali Pak Gata. Biar kita lebih akrab, ya. lebih keren dan lebih familiar, mohon izin ini saya panggil Pak Basuki atau biasa kita akrab dengan Pak Bas? Pak Bas saja, Pak lebih Bas, akrab ya, sesuai dengan apa Menteri PUPR itu. Menteri PUPR, Pak Basuki. Betul baik, sekali. Pak Basuki, ini info yang kami dapat, Pak Basuki sekarang sedang berproses untuk menuju ke Widya Iswara ahli utama, Pak. Apakah betul, Pak? Betul sekali, Pak Gata. Jadi kami kemarin sudah dipinta data oleh Badan Litbang dan Diklat, lalu kami lengkapi, terus Badan Litbang dan Diklat itu meneruskan ke Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, lalu dari Biro Kepegawaian diteruskan ke Seknek dan BKN. Nah, sekarang sudah berproses, kami insya Allah siapa tahu tahun 2024 ini SK kenaikan jabatan kami keluar. Itu harapan kami kepada lembaga ini. Terima kasih. Amin, amin. Baik Pak Bas, semoga semua prosesnya berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Semoga segera diwujudkan ya Pak ya. Oke, amin, amin. Oke Pak Bas, berbicara tentang pembelajaran IPA dan lab virtual. Oke. Bagaimana sih sebaiknya belajar IPA di sekolah atau madrasah itu? Oke, terima kasih Pak Gata. Jadi kalau kita perhatikan kurikulum kita ini kan kalau mulai dari zaman merdeka sampai sekarang itu kalau menurut pandangan saya itu sudah 11 kali mengalami revisi. 11 kali. Dan untuk pembelajaran sains atau IPA itu kalau saya perhatikan terdapat dua elemen utama dalam pembelajaran IPA. Yang pertama adalah pemahaman IPA itu sendiri, yang kedua keterampilan proses. Nah, untuk proses pengajarannya, pendekatan yang digunakan dalam pengajaran IPA itu ada dua, yaitu pendekatan deduktif dan yang kedua pendekatan induktif. Itu Pak Gata. Oke Pak Bas. Jadi ada dua istilah pendekatan yang biasa digunakan oleh seorang guru ya. Iya, betul sekali. Deduktif dan induktif. Dari dua konsep pendekatan tersebut, mana yang lebih efektif Pak? Apa deduktif, apa induktif? Iya. Jadi begini Pak Gata. Kalau pendekatan deduktif itu pendekatan yang selalu digunakan oleh guru-guru IPA sampai saat ini. Jadi pendekatan deduktif itu yaitu suatu pendekatan di mana seorang guru IPA itu hanya menyajikan konsep dengan logika terkait dan memberikan contoh dalam penerapannya. Jadi di sini pendekatan deduktif itu siswa itu bersifat pasif, hanya menerima materi yang disampaikan oleh sang guru tadi. Nah, ini yang saya katakan tadi paling dominan yang dilakukan oleh guru
sampai saat ini. Saat ini ya Pak. Karena mudah, Oke. tanpa alat, tanpa lab, tanpa bahan lah begitu ya. Nah, yang satunya adalah pendekatan induktif. Iya. Jadi pendekatan induktif itu adalah suatu pendekatan di mana peserta didik diberi keleluasaan oleh seorang guru ya untuk melakukan observasi, melakukan eksperimen, dibimbing oleh guru ya untuk menemukan atau membangun konsep berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, kalau pendekatan induktif ini yang sebenarnya yang terbaik menurut saya. Karena di situ peserta didik itu diajak untuk mengembangkan kreativitas dan berpikir ilmiah. Karena pembelajaran IPA itu, sains itu sifatnya harus memulai dari proses ilmiah. Jadi ada di situ keterampilan proses sains namanya. Jadi keterampilan proses sains itu dimulai dari mengamati, lalu menanya, lalu mencoba, lalu menalar, lalu mengambil suatu kesimpulan, terus mengkomunikasikan. Nah, kalau misalnya suatu proses pembelajaran menggunakan pendekatan induktif, insya Allah proses pembelajaran IPA itu the best menurut saya. Itulah yang diharapkan oleh kurikulum, baik kurikulum Merdeka, kurikulum K13 ataupun kurikulum sebelumnya. Begitu Pak Gata. Oke, baik Pak Bas. Jadi konsep pendekatan pembelajaran IPA itu efektifnya menggunakan pendekatan induktif ya. Iya. Baik Pak Bas, ini berbicara tentang lab virtual ya. Iya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Iya. Karena pada sejatinya belajar IPA itu, ini kebetulan saya dulu IPA Pak Bas. IPA, ya. Paling menyenangkan ketika itu praktik Pak. Praktik, betul sekali. Baik itu fisika, biologi, kimia dan lain-lain. Iya. Tapi untuk melaksanakan praktik Pak, praktik itu kan butuh tempat. Butuh tempat, betul. Butuh tempat yang biasa kita sebut lab real ya. Lab nyata. Ya. Oke. Tempat tersebut harus difasilitasi dengan kelengkapan peralatan praktik, alat peraga dan lain-lain. Dan itu sering jadi kendala di satu madrasah atau sekolah. Betul. Jadi bagaimana solusinya Pak? Nah, jadi begini, kalau saya perhatikan di sekolah-sekolah, ya, kebanyakan memang lab-lab di sekolah itu, kalau saya perhatikan, saya pernah keliling-keliling itu, baik di sekolah maupun madrasah itu, hanya suatu ruangan, ya, terus alat dan bahannya itu tidak maksimal. Tidak maksimal. Hanya saya lihat berupa lemari, terus berupa meja dan kursi saja, dan bahkan ada sekolah itu, lab itu bisa dikatakan ada sebagai tempat gudang penyimpan apa tempat gitu. Gudang. Nah, iya, namanya lab jadi tempat gudang. Jadi mubazir. Nah, sehingga guru itu kan sulit melakukan pendekatan induktif untuk mencapai deduktif tadi kan. Nah, solusinya itu yaitu adanya namanya lab virtual. Lab virtual itulah yang bisa mengatasi kendala-kendala yang kalau kita membuat lab nyata itu kan berbiaya mahal, sudah itu berbahan mahal, ya. Terus kita itu harus punya standar lab, ya. Nah, kalau itu tidak bisa diadakan di pengadaannya, maka solusinya adalah lab virtual. Itu Pak Gata. Oke Pak Bas. Jadi solusi untuk mengatasi kendala sulitnya untuk pengadaan ruangan untuk lab peralatan dengan lab virtual. Pertanyaannya Pak Bas. Apakah lab virtual ini efektif Pak? Karena kan kalau lab yang real itu siswa kan bisa pegang barangnya Pak. Bisa pegang barangnya, bisa tahu bentuk aslinya. Kalau fisika ini bentuk bumi ini gini loh, posisinya seperti ini. Apakah dengan diganti dengan lab virtual ini tetap efektif atau tetap efektif menggunakan lab real? Sebenarnya antara lab virtual dan lab nyata tuh menurut saya sama saja. Hanya saja kalau lab nyata itu kan kita bisa memegang barang atau alat yang memang betul-betul nyata.
Nah, hanya saja kalau lab nyata itu banyak risiko. Misalkan kita mau bereksperimen tentang reaksi-reaksi kimia Iya. atau listrik, itu kan risikonya tinggi kalau uh, sang pembimbing itu tidak cermat atau tidak pandai membimbing. Nah, Oke. kalau lab virtual itu suatu lab yang dibuat sedemikian rupa sehingga apa yang kita praktekkan tuh di dalam simulasinya itu menggunakan komputer hampir atau sama persis dengan benda nyatanya. Jadi dibuat lab realnya ya, iya, Pak? lab ya dibuat seperti barang aslinya. Salah satu contoh misalnya lab virtual itu misalnya tentang apa ya? Tentang listrik misalnya ya, tentang pembiasan cahaya gitu. Itu yang terbaiknya begitu, Pak. Oke, jadi salah satu keuntungannya tadi Iya, bisa keuntungannya lebih itu. aman ya, Pak ya? Iya. Dan saya tambahkan lagi. Iya. Jadi lab virtual itu bukan hanya komputer saja yang bisa digunakan, tapi anak-anak kalau bisa membawa HP daripada HP-nya itu mubazir bisa digunakan sebagai lab virtual. Lab Gitu. virtual. Iya, Oke. itu Pak Gata. Jadi lab virtual itu bisa di komputer juga bisa, Bisa di HP, handphone ya, Pak di ya? handphone. Oke. Betul sekali. Baik, Pak. Untuk selanjutnya lab virtual ini Ya. ada beberapa bentuk dan beberapa jenis Iya, ya, Pak betul. ya, yang disediakan oleh Betul. penyedia-penyedia ya. Betul. Apakah ada, Pak, lab virtual yang bentuknya mudah digunakan, Ya. user friendly, Ya. free, Ya. dan untuk dipraktikkan oleh siswa karena kemampuan siswa itu beragam, Pak. Beragam, betul sekali. Kalau tadi kita berbicara efektivitas untuk menghemat biaya, Ya. kalau labnya harus berbayar juga berarti harus mengeluarkan biaya. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana solusinya ini? Ya. Lab virtual yang terbaik itu? Ya, jadi terima kasih Pak Gata, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk mengatasi lab nyata tadi, kita gunakan lab virtual. Nah, salah satu lab virtual yang mudah diunduh, tanpa berbayar, mudah diakses, tanpa koneksi internet, itu namanya lab virtual yang dikembangkan oleh Universitas Colorado. Colorado namanya lab virtual PhET simulasi. Lab virtual PhET simulasi. Nah, jadi lab virtual PhET simulasi itu suatu lab virtual ya yang dikembangkan oleh Universitas Colorado ya. Yang berisikan tentang simulasi percobaan ya, baik itu simulasi percobaan untuk listrik, untuk fisika modern, untuk gelombang dan cahaya, untuk listrik magnet. Nah, itu tersedia di namanya lab virtual PhET simulasi. Nah, jadi lab virtual simulasi ini Pak Gata itu mudah diunduh. Jadi kalau kita misalnya punya internet ya, kita unduh ya. Lalu setelah diunduh tuh kita taruhkan ke suatu folder di komputer. Di komputer ya, Pak? Iya. Nah, kalau kita misalnya butuh misalnya praktikum tentang arus listrik mengalir yang searah, itu kita tinggal mengunduh saja. Judulnya itu adalah sirkuit konstruksi kit DC namanya. Kalau tidak salah begitu. Nah, jadi dengan adanya lab virtual ini, Pak Gata ya, kita itu tidak lagi ke ruang lab nyata. Cukup di kelas. Kita menggunakan perangkat elektronik, laptop atau komputer, lalu kita tampilkan di dalam kelas itu sendiri. Jadi di situ kelihatan sekali peserta didik kita tuh ada pengalaman langsung untuk mengolah bagaimana cara melakukan suatu eksperimen tanpa berisiko, tanpa berbahaya. Ya. Walaupun istilahnya tuh memang kalau kita pakai awal-awalnya itu kan kaku, tapi kalau kita latihkan secara terus-menerus baik kepada peserta didik maupun guru, insya Allah yang dikatakan pendekatan induktif itu akan berjalan. Nah, selama ini
beralasan bahwa sebagai penghambat untuk melakukan pendekatan induktif itu adalah lab nyata. Nah, dengan adanya lab virtual ini yang mudah diunduh tanpa berbayar, tanpa koneksi internet bisa jalan, itulah salah satu solusinya, yaitu lab virtual. Nanti bisa saya gambarkan gitu. Oke, baik. Jadi untuk saat ini, Ya. pemirsa, lab virtual yang lumayan atau bisa dikatakan Iya. terbaik lah ya di saat ini, Ya. sebagai bahan simulasi untuk praktek Fisika terutama. fisika ya Pak ya? Iya, fisika Oke. dulu. Apakah Kimia. lab virtual FET simulation ini Ya. juga bisa digunakan Pak untuk cabang keilmuan dari IPA yang lain seperti biologi dan kimia? Oke. Jadi lab virtual vet ini itu bisa. Jadi kita di situ kalau kita misalnya mengetik alamat, Iya. ya alamat untuk mendapatkan lab virtual vet tadi, kita ketik vet.colorado.edu, Nah, itu akan muncul suatu gambar seperti ini. Boleh saya lihat? Oke, boleh, silakan Nah, Bapak. ini, ya. Boleh ditayangkan Oke, ke nah ini pemirsa Pak, ditunjukkan. ini muncul. Ini hasil saya ketik alamat pet virtual, ya. Nanti di sini ada pilihannya itu, yaitu pilihan chemistry, biologi maupun fisik. Oke. Nah, kalau kita mata pelajaran fisika, ya kita pilih fisik. Oke. Oh, begitu itu Pak Gata. Jadi ada pilihannya di sana. Ada Pak? pilihannya, bukan hanya fisika saja, tetapi biologi juga ada dan kimia juga ada. Oke. Gitu Pak Gata. Baik. Nanti kita teruskan lagi. Silakan Oke. Pak Gata. Baik Pak Basuki. Ya. Oke. Oh, karena lab virtual ini kan termasuk barang baru ya Pak. Barang baru, betul. Untuk apakah ada Pak semacam panduan atau buku yang bisa Oke. Bapak tawarkan ke pemirsa Oke. untuk membantu agar praktikum dari menggunakan lab virtual Iya, ini iya. bisa lebih mudah Pak? Iya, terima kasih pertanyaan yang bagus lagi Pak Gata. Ini pernah saya gunakan Iya. di PDWK di Bandar Lampung, lalu PDWK di Lampung Selatan, lalu PDWK di Waikanan, Iya. dan satu lagi PDWK di daerah Lampung juga, lupa saya, 4 kali. Nah, ini saya gunakan lab virtual ini, VET ini. Nah, jadi pertama itu kalau kita mau menggunakan lab virtual ini, pertama kita unduh dulu. Unduh. Oke. Unduh, Kita unduh. lalu kita masukkan dalam suatu folder di komputer kita. Iya. Kita sebanyak mungkin kita unduh boleh, ya. Nah, misalnya setelah diunduh, unduhnya seperti ini Pak Gata. Saya lihat ya, ini Boleh unduh. dilihat Ya. pemirsa? Ya. Lalu di sini ada, setelah diunduh kan gambarnya seperti ini nanti, gambarnya seperti ini. Lalu di sini ada simulasi. Oke. Saya buka kacamata saja ya. Saya ini tidak nampak ini saya. Nah, ini gini. Lalu ini saya lepas dulu ya, mohon maaf ini saya lepas dulu. Lalu seperti ini ada pet simulasinya ya. Lalu di sini ada pilihan-pilihannya. Oke. Nah, misalkan kita mau mengajar tentang listrik mengalir, listrik DC yang mengalir, kita unduh saja ini. Oke. Ini tinggal unduh, ada simbol unduh, kita tinggal unduh ya, lalu masuk. Nah, setelah masuk bisa kita gunakan seperti ini nanti. Nah, ini hasil dari unduhan. Ini unduhannya. Ada simbol unduh ini ya, simbol tanda unduh ini. Nah, nanti setelah diunduh gambarnya seperti ini nanti. Seperti ini gambar. Ini gambarnya seperti ini. Gambar seperti ini. Sorry. Nah, gambarnya seperti ini. Ini hasil unduhan pet simulasi tadi dan bentuknya seperti ini. Nah, ini setelah dapat seperti ini bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan ya. Nah, tinggal diklik saja nih, klik ya. Nanti di sini ada, setelah diklik itu ada toolsnya.
Nah inilah yang tools seperti inilah yang kita gunakan dalam praktikum arus arah. Misalnya kita mau praktikum tentang rangkaian listrik seri ataupun rangkaian listrik paralel. Dengan menggunakan lab virtual FET ini, kita tidak ada risiko, gitu Pak Gata, tidak ada risiko. Nah ini sudah saya lakukan di PDWK di Lampung. Waktu itu lokal Lampung itu mengalami kesulitan dalam hal lab nyata. Jadi solusinya saya buat seperti ini. Ini pertama kali saya gunakan di lokal Lampung. Nah itu terima kasih Pak Gata. Nah ini juga nih. Ini banyak ini Pak Gata pilihan-pilihannya. Tinggal kita memilih mana yang butuh untuk praktikum. Itu saja Pak Gata. Jadi bisa dikatakan di dalam menu FET simulasi itu sudah ada template-nya masing-masing. Template-nya masing-masing, betul sekali. Kita mau praktek tentang fisika, ada template-nya, ada pilihan-pilihannya. Ada pilihan-pilihannya, lengkap. Dan itu tidak berbayar. Betul sekali. Ya. Itu yang perlu kita tekankan pemirsa, live virtual ini free, tidak berbayar. Oke, Pak Bas, untuk closing statement ini tentang penggunaan live virtual ya Pak ya. Apa pesan Bapak untuk guru-guru yang ada di sekolah dan di madrasah, wabil khusus ini untuk guru IPA ya Pak ya? Iya. Dalam pemanfaatan lab virtual ini Pak. Iya. Terima kasih. Jadi lab virtual itu adalah suatu lab yang menurut saya sangat praktis, ya. Tidak perlu berbiaya besar, tidak perlu menggunakan ruangan yang besar. Dia hanya sifatnya menggunakan komputer ataupun HP dan bisa digunakan untuk proses pembelajaran IPA. Nah, dengan adanya lab virtual ini mengajak siswa kita untuk mengembangkan kreativitasnya, ya, untuk mengajak peserta kita tuh berpikir ilmiah secara positif. Itu saja. Baik, Pak Basuki. Oke, terima kasih Pak untuk semua ilmunya. Ya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa memberikan tambahan pengetahuan. Satu lagi. Oke, silakan. Jadi Bapak. kalau misalkan ada guru-guru yang ingin mencobakan lab virtual ini, saya bersedia menjadi narasumbernya. Narasumber, siap. Oke. Baik, pemirsa. Jika ada madrasah atau sekolah yang ingin atau membutuhkan panduan atau praktik langsung bagaimana cara menggunakan live virtual, Pak Basuki menawarkan diri untuk siap menjadi narasumber untuk membimbing, mendampingi siswa dan guru-guru dalam melaksanakan praktik menggunakan live virtual. Oke, pemirsa LTP. Demikian bincang-bincang kita bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Andes Basuki, Magister Pendidikan. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bisa menjadi tambahan pengetahuan dan pemahaman kita tentang live virtual. Terima kasih Pak Basuki. Sama-sama. Satu hal yang terpenting, jangan pernah lelah untuk belajar dan untuk terus mengupdate ilmu pengetahuan. Saya Yafi Grata Putra. Sampai jumpa lagi dalam program talk show LTP berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.